Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبة الكرام Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di maqalah yang ke 35 ya, 35, tapi nanti kita ulang maqalah yang ke 30-40 buat 35 ya, 36. Akan tetapi seperti biasa Bapak Ibu jamaah ya, halaman 32 ya. Seperti biasa sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah wafatkan, Allah telah tetapkan pada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai rawdah dari Jannatul Firdaus. Amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka semua dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita mereka. Ala hadiniyah wa qudratin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah selanjutnya Bapak Ibu kita kirimkan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Al-hadiniyah min salihah wa la ilaha illallah. Al-Fatihah. Amin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu jemaah sekalian, kitab kita yang sudah di halaman 32 ya. Maqalah yang ke-34. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'ah wa thalathun. Maqalah yang ke-34. An ba'dil hukama, dari sebagian para ahli hikmah. Sebagian daripada ahli hikmah ya, berpendapat man ishtaghala bisyahawat,
fala budda lahu minan nisa, ay min tanawul nisa. Barang siapa yang selalu disibukkan dengan syahwat, fala budda lahu minan nisa, pasti objeknya, pasti arahnya kepada wanita. Ulangi, man ishtaghala bisyahawat, barang siapa yang selalu terlena bahasanya, selalu mengagungkan, selalu mengutamakan syahwat, fala budda lahu minan nisa. Apa? Berarti tujuannya dapat dipastikan, yaitu kepada para wanita. Yang pertama. Yang kedua, man ishtaghala bi jam'il mal fala budda lahu minal haram, min wuqu'i fil haram. Apa maksudnya? Barang siapa yang berupaya keras, istigholah itu berupaya keras, bekerja keras. Bekerja keras dengan apa? Untuk bijam ilmal, untuk mengumpulkan harta. Man istigholah bijam ilmali, barang siapa yang terus berupaya, berusaha dengan mengumpulkan harta, bijam ilmal, fala budda lahu minal haram, dapat disinyalir, dapat dipastikan annahu minal wuqu'i fil haram, dapat dipastikan bahwa orang tadi yang harinya disibukkan dengan mengumpulkan harta, yaitu apa? Minal wuqu'i fil haram, berada atau terjerumus dalam hal yang diharamkan. Yang ketiga, man ishtaghala bima nafi'il muslimin fala budda lahu minal mudarah. Barang siapa yang berusaha terus, yang berupaya terus untuk apa? Memberikan manfaat bagi orang muslim, memberikan manfaat bagi orang muslim, fala budda lahu minal madarah. Apa maksudnya? Mulatafatahum bil qauli wal fi'li, artinya menggauli mereka, berinteraksi dengan mereka, yaitu dengan apa? Dengan perkataan yang lembut dan dengan perbuatan yang lembut. Yang keempat, Pak Haji, man ishtaghala bil ibadah. Man ishtaghala bil ibadah, barang siapa yang bersusah payah, bekerja keras untuk ibadah, fala budda lahu minal ilmi. Id la tasih ibadah illa bil ilmi bi kaifiyatiha. Kenapa? Karena ibadah tidak akan sahih, tidak akan sesuai dengan tanpa ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran, a'udzubillah, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu, Pak Haji, itu adalah orang yang akan Allah berikan atau tinggikan apa? Derajat mereka. Derajat mereka. Simpelnya seperti itu, Pak. Baik, kita jelaskan satu persatu. Jika ada di antara kita yang pertama selalu disibukkan, selalu tersibukkan dengan urusan-urusan syahwat, dengan urusan-urusan syahwat, pada satu ketika pasti dia akan terjerumus terhadap wanita.
Dahulu kita pernah mendiskusikan Pak Haji, sebenarnya syahwat itu adalah bagian daripada fitrahnya manusia. Ya, Allah menciptakan syahwat dalam diri setiap manusia. Tetapi yang menjadi masalah adalah syahwat itu selalu digunakan dalam bentuk yang negatif. Ya. Tapi bagaimana jika kita mampu memanage syahwat, ya, merubah syahwat tadi dari yang memiliki tendensi negatif menjadi tendensi positif. Contohnya misalnya apa? Syahwat, ya, syahwat ghirah kalau bahasa. Keinginan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya. Syahwat untuk ibadah. Apakah syahwat itu menjadi negatif? Tidak, menjadi positif. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad, itu adalah jihad nafs. Itu adalah bagian daripada melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Itu bagian daripada jihad. Ya, bagian daripada jihad. Nah, kalau ada di antara kita yang dalam keseharian kita, ya kita nggak tahu ya, hanya kita dan Allah yang tahu. Ya. Disibukkan dengan syahwat, pasti suatu ketika akan terjerumus dalam ya tari wanita. Ya, contohnya banyak Pak. Ya. Yang kedua, man ishtaghala bi jamil mal. Barang siapa yang disibukkan, kita ini Pak, masyarakat modern. Ya, kita disibukkan dengan kehidupan dunia, kita disibukkan dengan perhiasan dunia, kita disibukkan dengan perkara dunia, kemewahan dunia, yang pada hakikatnya itu akan sirna Pak. Ya. Makalah sebelumnya kita sudah diskusikan bahwa pada satu ketika seluruh manusia akan direbut 4 hal. Ya, malaikat maut akan merenggut nyawa kita. Anak, istri, suami kita akan merenggut harta kita. Ya, kita akan kembali dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang bijamil mal, ishtaghala bijamil mal, dia disibukkan dengan bijamil mal, fala budalahu, maka dapat disinyalir, dapat dipastikan pasti hal yang haram dibolehkan. Ya. Hal yang haram dibolehkan. Enggak penting halal haram, yang penting bagaimana saya punya memiliki harta yang banyak. Enggak penting Pak Haji. Ya. Mungkin kita bisa berkaca pada diri kita, atau kita bisa melihat orang lain, tapi cukup hanya diri kita yang menilai itu, memahami. Jika orang sudah disibukkan dengan dunia, apalagi orang disibukkan dengan harta, dengan cara mengumpulkan harta, yang pada makalah sebelumnya bahwa harta itu akan direnggut oleh kita, direnggut dari kita secara paksa oleh anak, istri, dan suami kita, ya, maka dapat dipastikan apa? Haramnya yang akan membekas dalam ibadah kita, dalam amal kita. Hartanya tidak. Haramnya yang akan kita pertanggungjawabkan. Hartanya enggak kita bawa. Ya. Uang kita miliaran, ratusan miliar, triliunan. Tadi misalnya membodoh-bodohi orang, ya, atau bahasanya menghilangkan nyawa orang demi harta. Haram, ya haram. Tapi apa yang dilakukan? Karena dia memiliki keinginan untuk jam'ul mal, mengumpulkan harta. Ya. Bahkan ada ya, ketika manusia dikasih harta sekilo, emas sekilo, dia akan minta 10 kilo. Dikasih 10 kilo, minta 100 kilo. Dikasih 100 kilo, minta 1 ton. Dikasih 1 ton, minta gunungnya. Ya. Dikasih gunungnya, minta pabriknya. Nah, itulah manusia. Itulah manusia yang secara tidak langsung mungkin kita pernah berada pada posisi seperti itu. Tapi yakinlah, di makalah yang sebelumnya itu akan hilang Pak Haji. Kita nggak bawa ratusan miliar rekening, kita nggak akan bawa ketika kita meninggal. Nggak akan kita bawa. Yang tersisa apa? Yang tersisa ini Pak Haji, amal ibadah kita dalam masjid. Yang tersisa apa? Upaya kita dalam memakmurkan masjid. Yang sisa apa? Ilmu yang kita pelajari dalam
keseharian kita, ilmu yang bermanfaat. Yang sisa apa? Anak-anak soleh yang mendoakan kita. Yang sisa apa? Harta kita yang kita titipkan, misalnya gitu, untuk membantu anak yatim, untuk membantu duafa, untuk membantu orang-orang sekolah. Itu yang tersisa. Ya. Nggak akan bisa kita bawa harta kita, seberapapun hartanya. Ya, mentang-mentang di dunia punya Rolls Royce, meninggal pengen dimasukin dalam Rolls Royce, tetap aja digebuk juga sama malaikat. Bahasa gitu. Ya. Meninggal punya, ketika hidup mewah rumahnya, pengen dibangunkan kuburan yang termewah semuanya dari marmer, tetap aja digebuk juga sama malaikat, bahasa gitu. Ya, kalau pahalanya sedikit. Ya. Tapi banyak juga orang Pak Haji yang bijam ilmal untuk khairat. Bijam ilmal, mengumpulkan harta tapi untuk kebaikan. Nah, nanti akan kita singgung, Pak. Ya. Nanti kita akan singgung di makalah selanjutnya. Ada orang bijam ilmal untuk bakhil, untuk pelit. Ya. Menganggap bahwa harta itu adalah segalanya, kita tidak bisa hidup tanpa harta. Tapi ada orang yang bijam ilmal untuk khairat, untuk kebaikan. Tadi bentuknya seperti itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang disibukkan untuk bijam ilmal, tentu jamul mal yang yang bertujuan untuk syahwat apalagi ya, maka sudah pasti ketemu dalam garis yang sama, ya, haram. Nah, tapi ada orang yang berbeda. Man ishtaghala bi jam'il manafil muslimin. Barang siapa yang berupaya keras, ya, berusaha keras untuk apa? Memberikan manfaat muslimin bagi orang-orang muslim, Pak Haji. Ustadz, dia nggak sholat, apakah kita perlu berbuat baik? Oh, urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Ya. Kita kasih tahu boleh, tapi kita beri manfaat kepada dia, berikan manfaat. Ya. Karena di sini muslimin, ya, orang yang saliman. Ya. Fala budda lahu minal madarah. Apa? Pasti ketika dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang-orang muslim, Pak Haji, dia pasti berupaya semaksimal mungkin ketika dalam sosialisasi, ketika berinteraksi sosial, dia selalu menggunakan apa? Bahasa yang baik, tutur kata yang baik, perbuatan yang baik, tidak pernah membuli orang, baik misalnya di media digital atau apapun itu, tidak pernah menghardik orang, tidak pernah mau tahu urusan orang dan dekat sama dia. Kenapa? Dia korupsi. Oh, nggak ada urusan dia. Ya. Yang penting bagaimana kita memposisikan diri, kita memberikan manfaat kepada muslim. Kalau bisa dia kita penjarakan, ini beda lagi. Ya. Itu berarti jauh daripada. Bagaimana kalau bisa dia bisa celaka? Ini jauh dari orang yang ingin memberikan manfaat kepada orang. Ya, jauh ini. Ya. Karena orang yang ingin memberikan manfaat, yang berupaya untuk memberikan manfaat kepada orang mukmin adalah orang yang selalu al-mudarah. Apa maksudnya? Berupaya berperilaku dengan baik, bertutur kata dengan baik sesama muslim. Yang terakhir, Pak Haji, man ishtaghala bil ibadah, barang siapa yang berupaya berusaha dengan keras untuk ibadah. Nah, gini. Ya. Maka apa? Fala budda lahu minal ilmi. Dia itu apa? Maka dia akan berupaya, ya, menuntut ilmu, mencari ilmu bikaifiyatnya. Bagaimana? Ya. Bagaimana cara khusyuk? Dipelajari, didengarkan, didiskusikan. Ya. Agar kenapa? Agar sampai ke khusyuk itu, kalau tujuan kita adalah khusyuk, minimal kita sudah tahu apa yang bisa menjadikan manusia setidaknya mendekati khusyuk atau bahkan khusyuk. Ya. Kalau dalam kajian saya suka menggunakan kata-kata apa instrumen yang
dapat kita gunakan untuk mencapai khusyuk, ya. Untuk mencapai darajat khusyuk. Oh gitu. Bagaimana kita menjadi orang soleh? Oh ada pengukurannya kalau orang statistik. Ya. Kalau di dunia akademik ada pengukurannya. Bagaimana yang mengukur? Kita yang tahu. Ya. Bagaimana sholat kita sah atau tidak, wudhu kita sah atau tidak, ada variabel penjelasan. Apa yang bisa kita ketahui? Yaitu dari ilmu. Bagaimana kita ingin dikatakan orang yang ahlul ibadah kalau belajar enggak mau, sholatnya semaunya, ibadahnya semaunya, ya, berinteraksi sosial semaunya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Dan ketika semaunya dianggap yang dia katakan adalah hal yang paling benar, sehingga orang lain adalah salah. Ini akibat dari orang yang dalam tanda kutip orang yang kurang pengetahuan. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini dan diskusikan, mungkin menjadi bahan renungan kita untuk sebentar lagi kita akan Ramadan, untuk menjadi bahan renungan kita dalam menghadapi Ramadan. Tapi sebelum kita tutup, Pak Haji, seperti biasa kita kirimkan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk muhsinat, orang yang pernah berbuat atau orang yang berbuat baik diri kita atau orang yang berbuat baik, untuk masjid, untuk pendidikan, untuk manfaat umat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma fiqh lan tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.